Ya, salam, selamat berjumpa kembali di video saya. Ini adalah video hanya untuk dibagikan di grup, namun videonya berdurasi panjang, jadi tidak bisa dibagikan di WA ya. Jadi keluarga selalu minta agar dibagikan di YouTube dulu, baru linknya dibagikan di grup WA agar dapat ditonton dengan habis. Ya, puji Tuhan. Menjelang akhir-akhir tahun 2022, pas di tanggal 31 Desember ini, saya buat video untuk kita memasuki tahun 2023. Ini adalah penentuan dalam setiap kehidupan kita antara Kronos dan Kairos. Ya, puji Tuhan. Memasuki tahun yang baru. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, sanak saudara keluargaku yang dimanapun berada, menyongsong pergantian tahun, kita perlu selalu diingatkan akan perubahan zaman yang sangat dahsyat dan cepat karena era informasi yang berkembang ya, sangat luar biasa ini. Dalam situasi seperti ini, sebetulnya banyak sekali anak-anak Tuhan atau gereja dipengaruhi oleh pemikiran yang benar-benarnya bukan pemikiran Kristen. Ya, kenapa saya katakan kita mengadopsi pikiran-pikiran yang datang dari dunia. Kita mengadopsi berbagai bahasanya itu statement ya seperti itu yang sebelumnya sebetulnya statement dunia ya, dan hanya mencocok-cocokkan dengan ayat-ayat Alkitab. Dan sedihnya kita tidak menyadari hal itu, bahkan sebaliknya bangga dan menganggapnya sebagai pemikiran Kristen. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sanak saudara keluargaku dimanapun kalian berada yang menyaksikan video ini, memasuki tahun 2023 kita dituntut memiliki kesadaran sekaligus pertobatan supaya tidak terjebak dan berlama-lama di tempat yang salah. Nah, coba kita buka di firman Tuhan di dalam Pengkhotbah. Saya akan bacakan. Maaf, ini Alkitab saya sudah remuk ya, sudah hancur-hancur jadi lama carinya. Ya, kita buka di Pengkhotbah 1. Kita buka di Pengkhotbah 1. Nah, Pengkhotbah 1 mengatakan seperti ini. Saudara bisa baca Pengkhotbah 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Pengkhotbah melihat ketika manusia hidup jauh dari Tuhan, hidup hanya dalam perputaran lingkaran kesementaraan. Karena itulah hanya bersama dengan Tuhan hidup penuh dengan pengharapan. Katakan amin. Dan kita melakukan karya seperti yang dimulai oleh Tuhan. Amin. Nah, perubahan tahun 2022 ini dan besok kita akan, atau sebentar malam kita masuk ke 2023, disebut baru. Istilah baru hanya untuk menunjukkan bahwa kita punya sesuatu yang lebih. Nah, karena itu di dalam perputaran waktu sebenarnya tidak ada yang sejati, tidak ada yang baru. Mungkin saudara sekalian heran ya, kok bilang seperti itu? Maka yang disebut baru itu sangat relatif. Dalam perputaran waktu, apa yang sekarang ada, dulu sudah ada, yang dikatakan pengkhotbah ini. Apa yang ada dan dulu sudah ada, termasuk bumi dan isinya. Apa yang kita miliki? Coba lihat. Seputaran matahari, berputar bumi, bulan, bintang, dan sebagainya. Dari dulu menyebut pergantian waktu. Itu baru. Waktu keterbatasan kita. Ya, apanya yang baru? Tahun ini, tahun depan apanya yang baru? Coba. Itu hanya waktu yang dibuat oleh manusia. Perputaran waktu
itu tetap sudah ada dari dulu, zaman sebelum kita ada, sudah ada sampai saat ini. Hal-hal yang yang kita sebut baru itu hanyalah suatu pemikiran yang sangat duniawi. Maaf kalau video ini agak keras ya. Saya mau supaya kita semua, secara khusus rumpun keluarga saya, khususnya rumpun keluarga saya, agar kita bisa menyadari apa yang sebenarnya perlu kita perbaharui dalam kunci tahun sebentar ya. Padahal semangat kekristenan itu mesti melihat dengan hal yang berbeda. Jika kita berkata jika kita berkuat begitu hanya pada pengalaman baru, mobil baru kah, rumah baru kah, atau pekerjaan baru kah, yang semua hal yang baru, baju baru, sepatu baru, itu akan aneh dan lucu menurut saya seperti itu. Karena seakan-akan itulah hidup bagi kita. Ya kan? Sekarang kan banyak orang sebentar kunci tahun, kita harus begini, memulai hal-hal yang baru, cari tempat-tempat baru, refreshing tempat yang belum pernah, yang baru kita lalui, ada rumah makan yang terbaru, tempat-tempat nongkrong yang baru, ya kan? Saya itu merasa lucu seperti itu sebenarnya, karena seakan-akan itulah hidup bagi kita. Itu hanya itu sebenarnya bolehlah, bukan artinya saya melarang, enggak. Itu hanyalah aksesoris, bukan hidup kita. Nah, itu hanya aksesoris, saudara. Bukan hidup jika kita berlangganan demikian. Kita sudah terjebak. Ya, sebenarnya kalau kita sudah berlangganan hal-hal yang seperti itu, kita sudah terjebak pada perangkap yang salah. Jadi, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau yang kita bicarakan hanya aksesoris dunia ini, mestinya kita malu. Padahal Tuhan selalu berbicara pada kita tentang hidup, ya, tentang hidup. Bukan aksesoris, bukan apa yang ada di dunia ini. Sebagai orang Kristen, saya mau mengajak kita sudah terjebak pada pemikiran duniawi ini. Tetapi kita selalu berani menyebut diri sebagai orang Kristen, bikin malu-malu. Yang bermain tetapi pola pikir kita tidak karu-karuan. Kita berani saudaraku kasih dalam Tuhan, kita berani mengatakan beda dengan produk dunia. Ayo, padahal sama saja. Kalaupun ada bedanya, kita ke gereja, mereka ke ke tempat diskotik lah, tampil dan lain sebagainya. Tapi toh akhirnya yang keluar produk yang sama saja. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu, saudaraku kekasih dalam Tuhan, keluargaku. Kalau mau jadi Kristen, jadilah Kristen yang utuh sehingga tampak berbeda dengan orang dunia. Yang membuat orang lain kagum dan membuat itulah tugas kita untuk membawa orang lain datang kepada Tuhan. Amin. Dalam hal waktu ada istilah kronis dan kairos yang tadi termasuk tema lah pembicaraan pada kita saat ini. Satu, kronis hanyalah pemutaran waktu, ya, pemutaran waktu sementara atau yang disebut adalah kronologis. Nah, itu kronos diambil dari bahasa kronologis. Nah, sedangkan kairos adalah waktu di mana Tuhan tuntut serta turut serta. Hari-hari kita hanya kronos jika tidak ada penyertaan Tuhan. Iya, hari-hari yang kita lalui ini adalah hanya kronos atau kronologis. Kejadian yang semata-mata hanya perbuatan-perbuatan dan kelakuan-kelakuan manusia atau duniawi kalau tidak disertai dengan Tuhan. Padahal yang paling penting dari hidup kita adalah kairos, yakni pengabdian pada Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan harus selalu baru. Nah, itu yang penting. Yang selalu baru dalam pengertian setiap hari kita mengalaminya. Karena apa? Karena pertemuan dengan Tuhan akan bisa
memperbaharui hidup kita. Kalau kita baca di dalam Roma 12 ya, Roma 12 ayat 2. Tetapi justru itu tidak kita kejar. Kenapa? Karena kita mau ikut-ikutan dengan apa yang dunia berikan, apa yang dunia sodorkan. Kita mau selalu baru untuk perbuatan-perbuatan duniawi. Kita hanya sekedar berkata bahwa Roh Kudus, mungkin kadang-kadang kita hanya berkata bahwa Roh Kudus itu memperbaharui, tapi dalam nuansa, dalam suasana kronos kejadian. Ibadahkah berulang-ulang kali yang kita laksanakan, namun dalam suasana kronos. Karena itu kembalilah pada Alkitab, saudara kekasih dalam Tuhan ya. Secara khusus buat keluargaku, kembalilah kepada Alkitab dan firman Tuhan. Perhatikan diri kita masing-masing, bergaullah dengan Tuhan secara jujur, supaya yang terjadi dalam hidup kita ini benar-benar kairos. Artinya yang Tuhan sertai. Bukan soal tahun 2023 nanti baru kita memasuki ini, tetapi barulah karena pemahaman kita akan Tuhan terus bertumbuh. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan terus berkembang, membawa kita pada pemahaman yang lebih baik lagi. Maka dengan demikian kita semakin bijak dalam menilai zaman dan menilai diri kita. Ya, jadi seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan. Karena ada sesuatu yang baru dan selalu baru di dalam hidup kita, dan satu hal yang pasti, pembaharuan hanya terjadi di dalam hidup bersama Tuhan. Tidak ada di luar. Di luar Tuhan tidak akan ada pembaharuan. Yang pembaharuan itu adalah kronologis saja, kejadian-kejadian semata yang ada di dunia. Tetapi di dalam Tuhan itulah yang sebenarnya pembaharuan hidup kita. Orang yang dekat dengan Tuhan dan dikuasai Tuhan, semakin bercahayalah hidupnya, makin indah pula lah masa depannya. Di dalam takut akan Tuhan kita menemukan kesejatian hidup. Bahkan itu sesuatu yang baru. Karena itu baru bukan tahunnya, tetapi baru itu sangat bergantung kepada mutu iman kairos. Adakah Tuhan hadir dalam hidup kita? Itu intinya. Bukan masalah tahun yang baru, mobil yang baru, rumah yang baru, pekerjaan yang baru, status kita, pangkat jabatan kita yang baru, gaji kita dinaikkan supaya baru. Bukan. Yang baru dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana hidup kita ini selalu diperbaharui. Hari demi hari Tuhan akan selalu memberikan kita yang terbaru. Sebab hidup kita adalah hidup kairos, bukan kronologis. Hiduplah di dalam Tuhan, maka percayalah mujizatmu nyata dalam setiap kehidupan kita. Mujizat Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita, karena mujizat Tuhan di saat kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita hari demi hari akan terus diperbaharui. Bukan kita menunggu 12 bulan lamanya baru menantikan hal yang baru, tetapi hari demi hari, setiap waktu selalu baru dalam setiap kita. Itulah yang dikatakan bahwa tahun ini lebih baru daripada yang lama. Hiduplah terus diperbaharui oleh Tuhan oleh karena bimbingan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan buat saudaraku, keluargaku, kasih dalam Tuhan. Mari hiduplah di dalam Tuhan semata-mata oleh karena Tuhan. Sebab kita tahu hidup ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat menyambut tahun baru 2023. Percayalah, jika orang di luar sana mengatakan bahwa 2023 akan mengalami kesusahan, kesulitan, ekonomi yang semakin sulit, percayalah, jika hidupmu hidup di dalam Tuhan, maka tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.